Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari kelainan-kelainan pada sistem pencernaan apa? Sistem pencernaan apa? Manusia. Jadi dalam sistem pencernaan itu ada gangguan-gangguan, ada kelainan-kelainan yang kamu harus bisa mencegah atau menghindarinya. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, sebelumnya kalian tadi sudah berdoa, sudah membaca Asmaul Husna. Nah, karena kita hidup ini ada sistem pencernaan itu yang menciptakan siapa? Allah. Oke ya. Jadi bukan adanya sendiri, enggak, karena yang menciptakan adalah Allah. Kalau enggak ada Allah ya enggak mungkin kita ada, gitu ya. Kita itu adalah makhluknya Allah. Kita perhatikan pada pelajaran berikutnya. Di dalam gangguan sistem pencernaan manusia, ini tujuannya kamu agar bisa memahami gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk menanggulanginya atau mencegah atau mengobati. Pertama adalah obesitas, ya kan? Apa? Obesitas itu apa sih? Obesitas itu kegendutan. Jadi yang masuk sama yang keluar tidak sama. Makannya banyak, geraknya sedikit. Tapi obesitas itu sudah terlampaui. Kalau masih gemuk sih nggak masalah, tapi nanti lebih dari gemuk itu namanya obesitas, yaitu suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Ya, kayak agar itu serat tinggi. Untuk mengetahui apakah tubuh kamu mengalami obesitas atau tidak, dapat dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT, indeks massa tubuh. Dengan rumus IMT sama dengan massa tubuh. Jadi kamu harus nimbang badan kamu, ya kan? Berapa kilogram? Kemudian dibagi tinggi tubuh dikali tinggi tubuh meter. Bandingkan hasil perhitungan IMT dengan kriteria indeks massa tubuh. Kalau lebih kecil dari 18,5 berarti berat badan kurang, berarti kurus. Kalau antara 18,5 sampai 24,9 berarti berat badan normal. Ini yang paling bagus. Ya, antara 18,5 sampai 24,9. Kemudian 25 sampai 29,9 itu berat badan berlebih. Mungkin saya itu kayaknya. Ya. Terus 30 sampai 34,9 itu OB kelas 1. Kalau 35 sampai 39,9 OB kelas 2. OB tadi singkatan apa? Obesitas. Oke, lebih dari 40 itu yang kelas 3. Ini yang harus menjadi perhatian, ya kan? Nggak ada insya Allah di sini sih ya. Gangguan yang kedua adalah karies gigi. Termasuk saya itu saya kena ini. Karies gigi atau gigi berlubang
merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Tuh lihatnya kayak gambarnya seperti itu ya. Pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Udah gosok gigi belum tadi? Ya, gosok gigi, mau tidur juga gosok gigi lagi. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan dengan memperhatikan kebersihan gigi ya. Ya, harus gosok gigi ya. Oh, saya nggak bisa buat beli pasta gigi ya, bisa diganti yang lain. Pakai sirih juga bisa, sirih dibecek-becek buat gosok gigi. Kemudian kelainan yang ketiga adalah namanya gastritis kalau bahasa kedokterannya. Apa namanya? Gastritis. Sakit mag atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Kamu lihat itu gambarnya lambung ya. Itu ada lambungnya yang luka, jaringannya yang luka. Kalau yang luka di dalam itu harus kita obati. Di luar kalau gampang, kalau di luar mah gampang, di kulit kasih betadine selesai. Kalau di dalam ya kamu bisa minum air kunyit ya. Minum air kunyit. Mag dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung atau infeksi bakteri Helicobacter, atau peningkatan asam lambung yang tinggi, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Mag dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan ya. Sebelum makan harus cuci tangan. Menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang tinggi. Ya, yang berlebihan seperti makanan yang terlalu asam, makanan pedas, kopi yang terlalu banyak. Apabila mag ini disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetrasiklin. Kalau yang alami ya minum kunyit tadi ya. Tapi kalau yang kimia harus dengan memakai resep dokter. Kemudian gangguan yang keempat adalah hepatitis. Tahu hepatitis? Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis, kerusakan apa? Fibrosis, kerusakan pada hati, dan siriosis, gagal kronis. Siriosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Jadi kalau sudah siriosis seperti ini ya berat, mengobatinya susah. Jadi dari awal harus terdeteksi dan diobati sama dokter secara teratur. Ciri-cirinya orang sakit hati itu merenung, bukan. Sedih, bukan itu. Ya awalnya itu juga. Itu mas secara mental, tapi secara psikologi itu adalah matanya udah kuning gitu ya. Apalagi minum-minum obat, bahaya. Drug atau itu bahaya ya, karena fungsinya hati itu untuk menetralisir racun. Kemudian gangguan yang selanjutnya adalah apa? Diare. Diare itu apa? Penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Disebabkan apa? Infeksi bakteri ya. Yang dapat menyebabkan diare, yaitu kadang-kadang malas cuci tangan sebelum makan, minum air yang tidak dimasak, ya kan, yang tidak higienis.
Ya pencegahannya ya sebaliknya, harus dimasak, makanan dimasak, minuman juga dimasak. Terus menjaga kebersihan. Kemudian selanjutnya apa? Konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi fases keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Ini sakit sekali ya. Penyebabnya adalah kekurangan asupan makanan berserat dan kurang minum. Pengobatannya apa? Ya kamu minum 1 liter gitu, nanti bisa keluar tuh baru lega. Itulah pelajaran-pelajaran gangguan pencernaan. Dan selanjutnya kamu nanti bisa mengerjakan diskusi, diisi ya diskusi dan tugasnya diupload ya. Terus kalau diskusi jangan bikin diskusi sendiri, ngikuti yang sudah ada gitu ya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.